wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Shalawat dan serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai rahmat lillahi alamin, yang telah menggempur kesesatan dan mengibarkan panji-panji kebenaran serta memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita. Berdirinya saya di sini ingin memberikan sedikit ilmu saya tentang berbakti. Al-Quran juga menyinggung bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya ketika sang anak masih dalam kandungan. Betapa susahnya dan payahnya sang ibu dan menjaga kandungannya agar sang anak terlahir dengan sehat dan sempurna. Bagaimana sakitnya deritanya yang ditanggung sang ibu ketika menanti detik-detik kelahiran. Dia berjuang sekuat tenaga antara hidup dan mati demi si mungil pujaan hati, dan seberapa banyaknya keringat yang dikeluarkan sang ayah dan mencari nafkah untuk membahagiakan sang anak yang nantinya akan menjadi pelita kehidupan mereka. Kata-kata lelah tidak pernah terucap dari bibir sang ayah, tak kalah melihat senyum bahagia bibir mungil si penyejuk mata. Makanya dengan tegas Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 firman-Nya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampingkan dalam 2 tahun bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Al-Quran adalah kitab pemegang umat Islam yang sangat sempurna. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ini telah tercantum dalam kitab yang mulia itu, dan tak terkecuali tentang hakul al-walid dan hakul walid ala aulad, hak anak terhadap orang tua dan hak orang tua terhadap anak. Dan ayah adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah yang halal kepada anaknya dan istrinya ketika kita berada dalam kandungan sampai kita lahir ke dunia ini hingga kita dewasa. Maka sepantasnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu patuh dan taat kepadanya, menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan selain Dia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua orang tua kita, sebab Allah jadikan kedua orang tua kita sebagai wasilah terciptanya seorang anak. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita termasuk tuntutan dalam ajaran agama Islam. Sebagai dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis Al-Hakim, Tabarani, dan Al-Baihaqi. Kita di dunia ini, maka bahagia yang akan datang menemui kita, dan itu pasti akan menuntun kita ke arah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Namun sebaliknya, jika kedua orang tua kita murka kepada kita, maka sedikit pun tak akan pernah kita merasakan kebahagiaan walaupun sesaat, dan juga kedurhakaan kita akan menuntun kita ke arah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, birrul walidain atau sering kita sebut berbuat baik kepada kedua orang tua dapat kita lakukan dengan cara bertutur kata yang baik. Seorang anak itu dianjurkan untuk bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua dan bertutur kata yang lemah lembut. Mungkin kita pernah bertolak belakang dengan pendapat orang tua. Anak yang baik tentu akan tetap harus menjaga tutur kata terhadap kedua orang tua. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, janganlah engkau menggunakan kefasihan bicara berdebat di hadapan ibumu yang lebih dulu telah mengajarmu bicara. Kedua,
Selalu mendoakan mereka. Doa merupakan senjata yang paling ampuh dalam mengutarakan permohonan kepada Allah. Nah, maka dari itu, doalah kedua orang tua kita supaya Allah mengampuni dosa-dosanya, karena doa itu yang menjadi nilai kebahagiaan tersendiri buat mereka. Ketiga, jadikan orang tua sebagai prioritas utama kalian. Sesibuk apapun kalian, saat kalian kuliah atau saat kalian bekerja, tetaplah menelpon orang tua, karena orang tua itu adalah prioritas utama kita. Keempat, patuh dan taat kepada kedua orang tua. Perintah Allah untuk patuh dan taat kepada kedua orang tua sangatlah banyak. Makanya dari itu, sebaiknya seorang anak wajib untuk taat dan tunduk kepada orang tua. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, setara apapun namanya kita tetaplah seorang anak di hadapannya. Maka tidak ada yang lebih kita taati selain daripada kedua orang tua. Hadirin kaum muslimah yang dimuliakan Allah, demikian ceramah singkat tentang birrul walidain. Semoga ini bisa menjadi bahan dalam melakukan ketaatan kepada orang tua kita. Amin. Akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.